Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurmayanti Puji Astuti dari SMA Negeri 7 Banjarmasin, calon guru penggerak Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai Jurnal Refleksi Dwi Mingguan, Modul 1.4 mengenai budaya positif. Adapun model refleksi yang saya gunakan adalah model 4F yang terdiri dari facts atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Facts atau peristiwa. Pembelajaran pada modul ini diawali pada tanggal 30 Juli 2024, yaitu mengerjakan mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri. Pada mulai dari diri, ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab di dalamnya. Di antaranya terkait tentang pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan dan juga cara menciptakan suasana positif. Saya juga menjawab mengenai ekspektasi terhadap modul ini. Kemudian selanjutnya saya mempelajari eksplorasi konsep mandiri yang di dalamnya ternyata banyak beberapa tahapan pelajaran yang harus saya pelajari. Di antaranya mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi, tentang keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir tentang segitiga restitusi. Ketika mempelajari eksplorasi konsep mandiri ini, saya lumayan agak terkejut melihat dari berbagai tahapan tersebut ternyata di dalamnya terdiri dari beberapa pertanyaan yang harus saya selesaikan. Hal tersebut lumayan menguras waktu dan juga lumayan menguras pikiran saya, namun akhirnya dengan semangat saya tetap masih bisa menyelesaikan tahapan tersebut atau menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Dan ada beberapa pelajaran yang bisa saya ambil dari eksplorasi konsep mandiri ini. Hal baru yang saya temukan diantaranya ternyata selama ini ketika menghadapi permasalahan siswa, posisi kontrol yang saya terapkan pada diri saya itu kurang tepat. Dan ketika sudah mempelajari modul ini, maka saya mulai belajar seperti apa posisi kontrol yang baik dan penempatannya yang tepat itu seperti apa. Kemudian saya juga belajar tentang segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan siswa sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Teks atau peristiwa selanjutnya terjadi tanggal 2 Agustus, yaitu melakukan pendampingan pengajar praktek yang mana saat itu saya didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Johnson Rumapea. Pada pendampingan pengajar praktek, saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lainnya membahas mengenai kalimat perumpang tentang harapan terhadap murid dan kemudian merumuskan visi dan prakarsa perubahan serta upaya-upaya untuk mewujudkan visi. Kemudian tanggal 6 Agustus 2024 mengikuti kerja kelompok menganalisis kasus di LMS, yang mana saat itu kami oleh fasilitator dibagi menjadi 3 tim. Saya bekerja sama di tim itu terdiri dari 4 orang, yang mana kebetulan kasus yang dianalisis pun terdiri dari 4 kasus. Saat analisis tersebut kami membagi tiap kasus masing-masing satu, kemudian menyamakan persepsi dari masing-masing. Kemudian tanggal 8 Agustus 2024 kami melakukan presentasi dari hasil diskusi kami mengenai analisis kasus. Dan ternyata dari hasil diskusi kami baru menyadari bahwa analisis kasus yang kami buat belum terlalu tajam, sehingga kami melakukan revisi. Kemudian tanggal 12 Agustus 2024 mengunggah hasil diskusi dan mengikuti elaborasi pemahaman konsep bersama instruktur. Kemudian 14 Agustusnya nanti mengerjakan
mengerjakan demonstrasi kontekstual. Untuk tanggal 28 Agustus nanti mengerjakan koneksi antar materi, dan tanggal 28 Agustus nanti mengerjakan aksi nyata. Selanjutnya, feelings atau perasaan. Perasaan yang saya rasakan ketika saya mempelajari modul 1.4 diantaranya adalah: yang pertama, saya merasa sedikit kaget dan juga sedikit pusing. Karena ternyata isi modul 1.4 ini terutama di bagian mulai dari diri dan eksplorasi konsep, di dalamnya terdiri banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya selesaikan dan harus saya jawab dengan tepat waktu. Tentunya ini membutuhkan waktu dan juga menguras sedikit pikiran saya, sehingga saya merasa sedikit pusing. Namun hal tersebut justru membuat saya semakin tertantang dan semakin bersemangat untuk menyelesaikan pertanyaan demi pertanyaan dengan baik dan juga tepat waktu. Kemudian saya merasa bahagia karena saya masih bisa diberi kesempatan untuk mempelajari modul 1.4 ini, dan saya mempelajari berbagai banyak pelajaran juga pemahaman baru dari modul ini. Sehingga dengan adanya pembelajaran ini membuat saya semakin tercerahkan. Saya semakin memahami pentingnya budaya positif di lingkungan saya. Kemudian saya juga memahami mengenai penerapan disiplin positif dan juga memahami peran saya lewat 5 posisi kontrol ketika menghadapi permasalahan yang dialami oleh murid. Saya juga belajar tentang cara penerapan dari segitiga restitusi. Selanjutnya, findings atau pembelajaran. Pada modul ini, pembelajaran yang saya dapat adalah saya memahami bahwa budaya positif merupakan hal yang sangat penting dipelajari dan diterapkan di lingkungan sekolah karena dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan efektif dalam membentuk karakter siswa. Budaya positif di sekolah mencakup pembentukan keyakinan kelas, penerapan disiplin positif dengan segitiga restitusi yang melibatkan partisipasi aktif dari murid. Budaya positif di sekolah harus memahami dan memenuhi kebutuhan dasar manusia agar murid dapat merasa dihargai, dihormati, dan termotivasi untuk belajar dan berkembang. Future atau penerapan. Pemahaman mengenai budaya positif ini akan saya terapkan di lingkungan sekolah saya. Langkah sederhana akan saya mulai pada kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kemudian, membuat media untuk meningkatkan budaya literasi siswa. Kemudian, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dasar siswa, menerapkan 5 posisi kontrol dalam mengelola disiplin dan perilaku siswa, serta menerapkan segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan yang dialami siswa dengan membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang positif dan juga mendukung. Sekian pemaparan mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.